Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan memulai untuk perkuliahan online, di mana hari ini kita akan membahas tentang terapi farmakologi, khususnya pada kasus-kasus dengan neuromuskuler. Baik, tentunya sudah tidak asing lagi untuk teman-teman mahasiswa, mungkin sering sekali mendengar atau bahkan sudah mengerti tentang obat-obat yang biasa dipakai khususnya untuk kasus-kasus dengan sistem neurologi dan muskuloskeletal. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mengambil contoh kasus pada pasien dengan stroke, di mana beberapa ada jenis-jenis obat yang dipakai untuk kasus-kasus stroke. Salah satunya di sini ada jenis trombolitik, di mana fungsi dari trombolitik itu sendiri adalah digunakan untuk obat ini digunakan untuk melarutkan suatu gumpalan darah yang dinamakan trombi yang berada di area cerebral. Nah, biasanya obat-obat trombolitik ini digunakan sebagai terapi untuk mengembalikan perfusi darah yang terhambat, khususnya pada serangan-serangan pada stroke yang sifatnya akut atau serangan-serangan pada stroke awal. Nah, pada jenis-jenis obat trombolitik ini ada namanya, ada alteplase, ada teneliplase, dan ada reteplase. Kemudian ada jenis obat yang kedua, yaitu neuroprotektan, di mana obat neuroprotektan ini bersifat untuk melindungi otak yang sedang mengalami iskemi, sehingga tidak menyebabkan terjadinya suatu infak atau kematian di jaringan otak. Obat ini dapat mengatur fungsi cerebral dengan cara meningkatkan kemampuan kognitif pada otak yang sedang dalam kondisi yang menurun. Nah, biasanya obat-obat ini dinamakan, jenisnya ada sitikolin dan obat piracetam. Ini paling sering kita gunakan pada kasus-kasus stroke. Kemudian ada jenis yang berikutnya, yaitu antiplatelet. Nah, di mana obat antiplatelet ini berfungsi untuk menghambat agregasi trombosit, sehingga dapat menyebabkan terhambatnya pembentukan trombus yang terutama sering biasanya ditemukan pada pembuluh darah arteri. Nah, obat ini biasanya dinamakan dengan obatnya yaitu aspirin. Kemudian ada jenis yang berikutnya, yaitu antikoagulan, di mana obat antikoagulan ini berfungsi dalam mencegah terjadinya gumpalan-gumpalan darah dan embolisasi pada trombus atau pengencer darah ya. Biasanya obat ini dinamakan ada heparin, ada coumarin, ada dicumarol oral. Nah, ini juga sering biasanya kita gunakan sebagai obat-obat pengencer darah. Oke, kemudian selanjutnya ada jenis obat antihiperlipidemia. Nah, obat-obat antihiperlipidemia ini berfungsi untuk pelengkap dari diet dan untuk menurunkan kadar lemak di dalam darah, kadar kolesterol, LDL atau apolipoprotein, trigliserin yang meningkat pada pasien-pasien dengan hiperkolesteremia. Nah, biasanya antihiperlipidemia ini memang digunakan untuk mengontrol kondisi-kondisi pasien yang mengalami obesitas ataupun yang mengalami hiperkolesteremia. Nah, jenis-jenis obat ini biasanya ada
atorvastatin, ada flutarstatin, ada pravastatin, dan ada rosuvastatin. Oke, kemudian ada jenis obat antihipertensi, di mana jenis obat antihipertensi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu jenis obat yang mempunyai angiotensin atau ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor, di mana ACE inhibitor ini digunakan pada penderita-penderita hipertensi yang disertai dengan gejala gagal jantung sebelah kiri ya, atau left ventricle systolic dysfunction. Ya, biasanya jenis-jenis obat ini dinamakan dengan captopril, benezaparil, delapril, dan enalapril. Kemudian yang kedua ada beta blocker. Beta blocker ini digunakan pada penderita hipertensi yang disertai dengan post atau setelah infak miokard atau serangan infak miokard. Ya, biasanya jenis-jenis obat ini yaitu carvedilol, atenolol, metoprolol, dan tarta. Yang ketiga yaitu jenis antihipertensi yang sifatnya antagonis kalsium. Nah, antihipertensi antagonis kalsium ini biasanya digunakan pada penderita hipertensi dengan atau yang disertai dengan gagal ginjal, di mana jenis obat ini dinamakan ada amlodipin, verapamil, nifedipin, dan nicardipin. Nah, itu beberapa jenis obat antihipertensi. Yang kemudian beberapa jenis obat yang biasanya digunakan pada kasus-kasus fraktur atau kasus di muskuloskeletal. Yang pertama ada jenis opioid atau obat untuk mengurangi nyeri, di mana fungsi dari opioid ini adalah suatu senyawa yang dapat menekan fungsi pada susunan saraf pusat yang secara selektif digunakan untuk mengurangi rasa nyeri ya, tanpa mengaruhi tingkat kesadaran pasien ya, atau analgesik. Nah, jenis opioid ini dibagi menjadi dua, ada opioid yang ringan dan opioid atau lemah dan opioid yang kuat. Biasanya jenis obat opioid yang lemah itu salah satunya adalah kodein atau tramadol. Sedangkan jenis opioid yang kuat biasanya ada morfin, ada betadine, dan fentanyl. Nah, kemudian ada juga jenis ya non opioid atau dinamakan dengan non steroid anti-inflamasi atau NSAID. Ya, dimana fungsi obat ini adalah sama, untuk mengurangi rasa nyeri tanpa mengaruhi tingkat kesadaran pada pasien dan tanpa menyebabkan suatu tanpa menyebabkan suatu gangguan pada sistem pencernaan ataupun sistem-sistem tubuh yang lain. Ya, kemudian jenis-jenis obat ini biasanya dinamakan dengan jenis ketorolac, ibuprofen, asam nefenamat, meloxicam, dan piroxicam. Kemudian obat yang digunakan pada pasien fraktur salah satunya untuk obat mengurangi rasa nyeri dan antibiotik jika pada kasus dengan luka-luka yang terbuka atau pos operasi, di mana jenis obat antibiotik ini berfungsi untuk mencegah terjadinya suatu infeksi pada pasca operasi fraktur ya.
untuk mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas pasca bedah. Ya, ada beberapa jenis obat antibiotik. Ya, contohnya di sini ada ceftriaxone dan cefaloin, dan masih banyak jenis obat antibiotik yang lain. Ya, mungkin itu tadi beberapa contoh jenis terapi farmakologi yang biasa digunakan khususnya pada kasus-kasus stroke, ya, neuromuskuler, stroke dan fraktur. Ya, mungkin masih banyak beberapa contoh obat yang biasa digunakan terutama di klinik, ya, karena biasanya nama dagang obat itu banyak sekali dan bervariasi. Nah, nanti bisa teman-teman mahasiswa bisa mencari beberapa sumber terkait dengan terapi farmakologi pada kasus-kasus neuro dan muskuloskeletal. Ya, mungkin itu yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.